perkenalkan, kami dari kelompok kewarganegaraan. Kami adalah kelompok 10. Sini beranggotakan 5 orang. Saya Aditya Imam Fadilah. Saya Adiba Ufaiko. Saya Atal Harayani Bisono. Saya Dimas Maulana Yusuf. Saya Muhammad Andra Firmansyah. Nah, kelompok kami mengangkat tema seputar kasus Kanjuruhan. Nah, jadi sebelum mulai ke videonya, kita bakal jelasin dulu nih, apa itu tragedi Kanjuruhan. Nah, tragedi Kanjuruhan adalah peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan di Malang pada 1 Oktober 2022 setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya. Nah, tetapi karena tragedi ini sangat sensitif untuk dijelaskan, jadi kita akan bertanya kepada salah satu warga dan beberapa orang yang ingin memberikan opininya pada kasus ini. Langsung kita cek aja ya perjalanan kita. Halo guys, kita udah sampai nih di Stadion Kanjuruhan tuh. Kita hari ini di sini akan mewawancarai beberapa orang yang di sekitar sini atau warga lokal tentang seputar pendapat mereka tentang Kanjuruhan. Nah, jadi kita langsung cari orangnya yuk. Let's go. Yuk. Selamat sore Ibu. Di sini saya ingin bertanya mengenai kejadian Kanjuruhan. Yang pertama itu saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu setelah mendengar kejadian Kanjuruhan Ibu? Yang saya rasakan melihat kejadian itu ya saya prihatin ya, mungkin dengan kejadian dan peristiwa ini yang membuat Kanjuruhan itu semakin sepi karena kejadian itu. Jadi kayak jualan juga sepi, pengaruhnya banyak gitu. Menurut saya gitu sih. Kemudian menurut Ibu apakah kasus Kanjuruhan ini sudah selesai ya Bu? Dan perlu ada usutan kembali? Menurut saya kalau saya lihat mungkin udah tuntas ya, karena pembukaannya kayaknya yang 2 bulan sejak awal karena di sini udah mulai buka, mulai stabil lagi. Baik, mungkin segitu saja ya Bu. Terima kasih Bu. Nah, sekarang kita udah bersama narasumber selanjutnya. Sekarang saya bersama dengan Pak Kukuh. Pak Kukuh ini adalah orang tua dari teman saya yang teman saya itu mengalami kejadian yang di tragedi Kanjuruhan itu. Langsung saja ke pertanyaannya ya Pak. Oke. Pendapat Bapak gimana sih Pak kalau pas dengar kabarnya tragedi Kanjuruhan tuh, terus ke anaknya itu juga gimana, khawatir kah atau mungkin ada rasa apa, boleh diceritakan mungkin? Oke, ya, terima kasih ya. Jadi sangat kaget sekali ya, sebagai orang tua itu sangat kaget mendengar, tahu langsung dari buka itu kan, buka di WA, di TV, di medsos itu ternyata di situ tragedinya sangat mengerikan ya, sangat mengerikan karena disebutkan situ terjadi kekacauan ya, chaos di sana, menimbulkan korban ratusan jiwa gitu. Nah, saya sebagai orang tua itu saya langsung menghubungi anak saya, sangat ya tentunya sangat cemas, tapi alhamdulillah bisa dihubungi dan dia menyatakan sudah di luar. Itu waduh, bersyukur sekali ya, sangat bersyukur, alhamdulillah. Terus menurut Bapak saran-sarannya untuk kedepannya nih buat Kanjuruhan tuh gimana ya Pak? Oke, Kanjuruhan itu kemarin tuh ada 2 hal ya yang terutama ya. Yang pertama itu secara fisik stadionnya dulu ya. Stadionnya itu
diperbaiki, dibikin yang sesuai dengan standar ya. Jangan sampai kalau terjadi apa-apa dengan jumlah orang segitu itu tidak bisa keluar. Nah, yang paling penting lagi selain stadionnya yaitu ketika ada event kegiatan pertandingan di situ, SOP-nya itu harus jelas. Standar penanganannya itu harus jelas. Kemarin tuh terus terang kalau saya kritik itu tidak sesuai SOP itu. Kenapa kondisi chaos gitu kok dikunci, pintunya nggak dibuka semua? Kenapa harus ada penembakan gas air mata? Itu kan tidak akan, kalau nggak ada itu kan nggak akan, insya Allah nggak ada terjadi apa-apa. Kalau soal umpamanya setelah pertandingan selesai, para penonton lari ke lapangan, itu kan sebetulnya bukan sekali dua kali. Apalagi di Malang, di Kanjuruhan udah tahu. Dan itu harusnya polisi itu atau keamanan atau panitia udah tahu itu standarnya. Oke, karena kita sudah mewawancarai salah satu warga yang ada di Kanjuruhan, sekarang kita akan bertanya kepada orang-orang yang paham tentang kasus ini. Jadi, kita langsung saja ke tempatnya, guys. Let's go! Besok sisa sengsara, belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Halo teman-teman, kita dari kelompok 10. 10 kewarganegaraan. Di sini kami akan survei. Nah, kita akan menanyakan beberapa hal tentang apa pendapat mereka tentang kasus Kanjuruhan ini. Yuk, langsung hidup ke dalam. Oke semuanya, kita sudah ada di kediamannya Mas Aldi. Menurut Mas Aldi, apakah fanatisme dalam mendukung klub sepak bola di Indonesia lebih berdampak positif atau negatif bagi masyarakat, dan mengapa? Oke, mungkin kalau kita bicarakan tentang fanatisme, entah itu berdampak positif ataupun berdampak negatif, maka kita perlu untuk melihat kejadian sebelumnya, entah itu dari sejarah ataupun mengapa para supporter ini begitu fanatis ke klub yang dicintainya. Dari awal terbentuknya sepak bola, entah itu dari organisasinya ataupun dari supporter untuk mencintai klub ini, memang begitu melekat gitu, nggak bisa dilepaskan. Lalu kalau kita bicara tentang tragedi Kanjuruhan, memang pada saat itu tidak bisa sepenuhnya untuk disalahkan dari sisi aparatnya, karena memang di situ ada. Kita udah di ujung video dokumenter. Kita berterima kasih kepada semua narasumber, semua orang-orang yang mendukung kita. Kita juga sudah ke Kanjuruhan, perjuangan kita, ya kan, udah kita berlima ini hebat banget. Kita udah muter-muterin Malang, kita mencari informasi dari orang-orang. Ini ya bensin. Iya, bensin kerasa banget, tidak apa-apa. Ini Tendra. Cukup sekian dari video dokumentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui tragedi Kanjuruhan, mengingatkan bahwa keadilan, SOP yang tegas, dan fasilitas yang layak harus menjadi fondasi dalam setiap langkah ke depan. Keselamatan bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Kelompok 10 undur diri.